yaitu perkara niat. Dan niat adalah tentu saja azmul qalbi, dia adalah tekad dalam hati untuk melakukan suatu aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita meniatkan dengan niat kita ini tadi semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan berbuat agar dipuji manusia atau mendapatkan sanjungan dari manusia dan yang lainnya. Ya, maka ini disebut dengan niat. Tekad hati adalah niat. Ya, dan niat seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwa dia mahalluha fil qalbi, bahwa niat tempatnya di mana? Di hati. Dia adalah amal hati, maka tempatnya di hati. Dan niat ini ada dua. Jika dikatakan niat, maka ada dua yang dimaksud dalam istilah syariat. Yang pertama, ma'mul lahu, itu seseorang yang berniat dengan tujuan apa? Karena siapa dia berbuat? Jika ada yang bilang, perbaiki niatmu, maka ada dua maksud. Maksud yang pertama, al-ma'mul lahu, artinya siapa yang kau tuju dengan amalanmu tadi? Apakah Allah atau pujian manusia? Jelas ya? Ini yang pertama. Jadi al-ma'mul lahu, yang dituju siapa? Dan ini pembahasannya di mana nih? Pembahasannya di buku-buku akidah tentu saja. Bagaimana seorang memurnikan akidahnya, keyakinannya, tauhidnya, sehingga dia yang dicarinya hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Ya? Jelas? Tempatnya di buku-buku akidah. Yang kedua, dari arti niat adalah tamyiz bainal ibadah. Itu pemisahan antara ibadah dengan adat, atau ibadah ini dengan ibadah itu. Ya? Jadi dia berkaitan dengan al-ma'mul, amal yang dikerjakan ini. Kalau saya bilang misalnya, atau kalau ada yang mengatakan, kamu berniat untuk apa tadi? Kamu niatnya apa nih? Maka yang dimaksud dengan niatnya apa? Artinya niat yang kamu tujukan dengan ibadahmu ini adalah ibadah atau adat. Dan kalau dia ibadat yang bagaimana? Ada orang sholat misalnya, sholat 2 rakaat. Kita tanya sama dia, kamu niatmu tadi apa ini? Apakah yang saya tanya adalah siapa yang kau sembah? Tidak kan? Apakah kau ikhlas? Bukan kan? Yang saya tanya, kamu tadi sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa? Apakah 2 rakaat wudu, sholat sunnah wudu, atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat qabliyah maghrib? Ya kan? Jadi saya bilang, niatmu apa? Ya? Jadi kalau begitu, kata niat dalam syariat ada 2 arti sekali lagi. Apa tadi? Siapa yang dituju dengan amal itu? Yang artinya adalah ikhlas, yang dia adalah pekerjaan hati, yang dia adalah perkara akidah. Dan niat dalam artian kedua adalah apa yang kita kerjakan ini akan penentuannya, penetapannya, dia sifatnya, kaifiahnya ini sholat apa atau ibadah apa ini? Apa yang diinginkan dengannya ibadah itu? Ya, yang memisahkannya dengan adat, yang menentukan penentuan ibadah ini. Ya, kenapa? Karena ada orang rukuk sujud sama gerakannya, tapi tentu saja karena niatnya berbeda pula pahalanya. Ya, saya jelas. Ya. Nah, niat dengan arti kedua inilah yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani dalam pembahasan tentang niat. Ya, bukan masalah ikhlas. Karena masalah ikhlas adalah masalah akidah. Bahwa kamu sholat, ya sholatlah dengan meniatkan itu untuk mencari ridha Allah. Tapi yang dibahas adalah bahwa engkau haruslah berniat menentukan ketika engkau beribadah, ibadah apa yang akan engkau lakukan. Jika engkau ruku dan sujud, ini sholat apa? Ya, jika engkau bersedekah dan berinfak, ini infak sedekah apa? Apakah dia zakat fitr, atau zakat yang wajib, zakat harta, atau zakat yang lainnya? Ya kan? Maka di sana ada tujuan, kesengajaan, qasdu, azmu, tekad untuk beramal.
inilah yang sedang kita bahas. Jelas ya? Baik. Nah, tentang niat ini tentu saja dia adalah merupakan kewajiban dalam sholat, ya. Bahkan dia rukun, syarat sahnya sholat dan rukunnya sholat. Ya, kenapa? Sesuai dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan dengan niatnya. Yang artinya sesungguhnya sahnya amalan, diterima atau ditolaknya amalan ditentukan karena niatnya. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan dari pahala dan hukumnya. Ya, jika berniat dia niat salat tahiyatul masjid misalnya, maka diterapkan pahala tahiyatul masjid. Jika niatnya qabliyah maghrib, salat 2 rakaat sebelum maghrib, maka dia dapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Jelas ya? Jadi kalau begitu niat sesuai dengan hadis ini hukumnya wajib, syarat dan rukun. Ya, rukun dalam salat. Innamal a'malu binniyat. Nah, perlu kita ingatkan bahwa sesungguhnya tidaklah ada perkara yang kemudian disyariatkan dalam bentuk niat ini apa yang disebut oleh sebagian orang dengan istilah at-talaffuz bin niyah atau al-jahru bin niyah. Tidaklah ada dalam syariat apa yang disebut oleh sebagian orang sebagai melafalkan niat atau menjaharkan, mengeraskan niat, seperti kata nawaitu atau usalli. Ini bukan perkara dari syariat. Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada yang mengatakan, ada hadisnya kok, saya sudah dapat, kamu belum dapat misalnya dan sebagainya. Tidak benar, ya. Jangankan para ulama yang mereka berusaha untuk mengkaji hadis-hadis Nabi dari para ahli hadis, para fuqaha sendiri, para ahli fikih bahkan dari mazhab Syafi'i menetapkan bahwa tidak ada keterangan hadis Nabi tentang melafalkan niat. Apalagi ahli hadis yang mereka tetap saja dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat keterangan-keterangan hadis Nabi, kita akan dapatkan keterangan bahwa tidaklah diwajibkan setelah niat kecuali takbir, bukan lafalnya, bukan melafalkannya. Ya. Di antaranya hadis yang dituangkan oleh Imam Muslim nomor 498 dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir." Aisyah ini istri Nabi, tentunya orang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, adalah Rasulullah senantiasa yastaftihu as-salat, membuka salatnya bit-takbir, dengan takbir. Jadi bukan dengan nawaitu, bukan dengan usalli, tidak, tapi dengan takbir langsung. Tentunya setelah niat, setelah azam dengan hatinya, ya. Maka itu disebutkan di sana wajib mengucapkan berislam benarkan usalli atau nawaitu, tidak ada, ya. Demikian juga yang hadis riwayat Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, hadis nomor 738, bahwasanya Ibnu Umar berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftara takbir fi shalah farafa'a yadayhi." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftara takbir fi shalah. Beliau membuka dengan takbir dalam salatnya, farafa'a yadayhi, maka dia pun mengangkat kedua tangannya. Maka disebutkan membuka salat. Dan disebutkan membuka yang apa? Takbir. Ya. Juga dalam hadis musii'us salati, hadis yang sahih Bukhari Muslim, ya, di mana dalam salah satu riwayat dari Imam At-Tabrani, Nabi ketika ada seorang sahabatnya yang masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat, maka sahabat ini setelah salat datang kepada Nabi dan Nabi menyuruhnya
mengulang sholatnya. Ulanglah kamu tidak sholat. Ya. Dan dari Bukhari Muslim, maka berkata sahabat tadi setelah 3 kali mengulang dan salah terus, dia mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghairaha. Wahai Nabi, saya tidak mampu lagi sholat lebih baik dari yang tadi itu. Ya. Nah, dalam riwayat Tabrani berkata sahabat tadi, ya Rasulullah, alimni. Wahai Nabi, tolong ajari saya. Ajari apa ini? Ajari cara sholat. Maka tentunya wajib bagi Nabi menyampaikan perkara-perkara penting dan pokok dalam sholat. Ya kan? Tidak boleh beliau menyembunyikan atau mengkhianati sahabatnya atau umatnya sekalipun. Ya. Dan kita dapatkan dalam keterangan tersebut, ketika Nabi ditanya, tolong ajari kami wahai Nabi, maka beliau berkata, idza kunta ila shalah fasbighi wudu'a thumma istaqbil qiblata fakabbir. Jika engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbir. Ingat ya, disebutkan wudu, sempurna wudunya, terus menghadap ke kiblat. Tidak dikatakan kemudian baca usalli atau bilanglah nawaitu, tidak. Kata Nabi, fakabbir. Fa menunjukkan tartib urut-urutan. Fakabbir, maka bertakbirlah. Subhanallah, menunjukkan kita bahwa memang ya, bukan perkara yang disyariatkan untuk menjaharkan takbir, ya. Kalau kita mengatakan, wah ini kan mungkin perkataan orang baru mungkin, ya. Kalau kita lihat amal nenek moyang kita sudah dari dulu seperti itu, ya. Mari kita lihat keterangan dari Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini dia lebih dahulu dari Imam Ibnu Hajar Asqalani. Dia ulama terkenal ya dengan tafsir Jalalain. Ya, dia ulama Mesir dan tidaklah orang yang belajar dari Al-Azhar kecuali pasti membaca buku-buku beliau. Nah, ada sebuah buku beliau tentang Al-Amru bil Ittiba' wal Nahyi an Ittiba'. Buku beliau berjudul Perintah untuk mengikuti sunnah Nabi dan larang dari berbuat bid'ah. Ya, dia menjelaskan dalam kitab itu. Dalam kitab itu dia mengatakan, wa minal bid'ati aidan, dan di antara bentuk bid'ah juga bid'ah yang tercela. Di antara bentuk bid'ah juga, ini kata yang Suyuti. Imam Suyuti ini mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i. Dan kita tahu lama bahwa seandainya dia ingin membuat mazhab baru, maka layak baginya. Karena ilmu yang luas. Tapi tidak. Dia tetap dalam mazhab Syafi'i. Maka berkata Imam Suyuti, wa minal bid'ai aidan, dan dari bentuk bid'ah juga adalah al-waswasatu fi niyatis shalah, adalah bentuk waswasah, bentuk keraguan-keraguan dalam niat salat. Ya, dalam bentuk niat salat. Mengapa? Walam yakun dzalika min fi'lin nabi, dan bukanlah bentuk niat dalam salat, maksudnya jahar, menjaharkan niat ya. Dan bukanlah bentuk niat dalam salat ini dari perbuatan Nabi, tidak pula dari perbuatan para sahabatnya. Kanu la yantiquna bi syai'in min niyatis salat bi siwa takbir. Adalah mereka, maksudnya apa? Nabi dan para sahabat adalah mereka kanu la yantiquna, tidaklah mereka melafalkan, menjaharkan, membacakan sedikit pun dari niat salat kecuali takbir, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, kata Imam Suyuti menguatkan pendalilannya, dan berkata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, surah Al-Ahzab, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Artinya apa yang cukup teladan Nabi sudah cukup. Itu kata Imam Suyuti. Bahkan dia menambahkan, wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, ini penukilan dari Imam As-Suyuti yang dia adalah seorang ulama mazhab Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, al-waswasatu fi niyatis salat wat taharah min jahlin bis syar'i aw khablin bil aqli. Kata Imam Asy-Syafi'i, adanya keraguan-keraguan dalam niat salat dan bersuci, adanya keraguan-keraguan dalam niat salat dan bersuci merupakan bentuk kejahilan terhadap syariat dan ketergangguan atau adanya gangguan pada akal.
Artinya bahwa seseorang tidak berdasar kepada syariat, sehingga dia jahil, tidak tahu syariat yang benar, bahwa tidaklah disyariatkan. Bahkan merupakan perkara bid'ah. Ada Imam Suyuti melafalkan niat nawaitu atau usabi tadi, ya. Dan juga merupakan bentuk khablun bil akli, bentuk celaan pada akal. Mengapa? Karena akal tidak akan mungkin menerima adanya seperti kata orang bahwa kita perlu melafalkan supaya dibantu hatinya katanya. Memang niat itu amal hati, tapi kan perlu dibaca supaya dibantu hatinya. Ini keliru, ya. Kita dapatkan perkataan para ulama mengatakan jika seseorang, ya, berbeda ucapannya dengan hatinya, yang menjadi ukuran adalah hatinya dalam niat, ya. Jika dia ditanya sama temannya misalnya, kamu tadi sholat apa? Oh, saya sholat Tahiyatul Masjid tadi. Dia salah ngomong. Padahal dalam niatnya tadi adalah misalnya sholat qabliyah maghrib. Maka mana yang sah? Bukan yang dilafalkannya, tapi yang diyakininya dalam hati. Kata qabliyah maghrib. Itu sepakat para ulama. Menunjukkan kalau begitu niat dalam niat asalnya adalah hati, dan sudah cukup dengan hati itu. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Ya, bahkan kita dapatkan keterangan-keterangan dari para ulama mazhab Syafi'i yang lain, seperti perkataan qadhi, seorang qadhi mufti jaksa pada zamannya, yaitu Abu Rabi Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i. Abu Rabi Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i, dia berkata, al-jahru bil niyyah wa bil qira'ati khalf al-imam laysa min as-sunnah. Menjaharkan niat, mengeraskan niat dan membaca niat di belakang imam bukanlah dari sunnah, bal makruhun, bahkan dia dibenci. Fa in hasala bi tashwish 'ala al-musallin fa haramun. Jika ternyata mengganggu orang salat lainnya, maka hukumnya haram. Wa man qala bi anna al-jahra bi lafdhi niyyati min as-sunnah fa huwa mukhti. Barang siapa berpendapat mengeraskan suara dengan niat adalah sunnah, maka dia keliru. Ini perkataan ulama mazhab Syafi'i, seorang alim dari mazhab Syafi'i. Berkata Imam Abu Abdullah bin Muhammad bin Qasim At-Tunisi Al-Maliki, seorang ulama mazhab Maliki. Dia berkata, al-niyatu min amalil qulub, niat dari amal hati. Al-jahru biha bid'ah, maka menjaharkan niat itu bid'ah. Ma'ama fi dzalika min at-tashwish 'ala an-nas, disertai juga dengan mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain, ya. Maka ini keterangan-keterangan yang menunjukkan kepada kita tentang bukan dari perkara sunnah mengeraskan niat. Tentu kita bertanya, kalau begitu apakah yang membuat perkara melafalkan niat itu orang bodoh? Atau tidak ada dasarnya sama sekali? Tidak ada keterangannya. Kita mengatakan boleh jadi yang membuat perkara seperti itu orang pintar, ya. Tapi bukan berarti bahwa orang pintar itu dia pasti benar selamanya. Imam Asy-Syafi'i sendiri berpendapat, mengatakan yang tertebas dahulu, jika datang pendapat saya dan datang sebuah hadis bertentangan dengan pendapat saya, buang pendapat saya ke dinding dan beramallah dengan sunnah Nabi. Ya kan? Kenapa? Karena mungkin seorang berpendapat tapi dia tidak tahu karena adanya hadis yang melarang atau keterangan yang menguatkan, ya kan? Kalau begitu, sebenarnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, ini pun Imam Syafi'i, dan Majmu' Syarah Muhadzab adalah salah satu kitab utama pegangan dalam mazhab Syafi'i. Dia menjelaskan bagaimana sebenarnya terjadinya mulai ada yang berpendapat sunnah atau disyariatkan membaca nawaitu atau usalli. Dia datang dari seorang ulama Syafi'i juga. Dia adalah Abu Abdullah Az-Zubairi. Abu Abdullah Az-Zubairi, di mana dia mengatakan bahwa menjaharkan niat itu mazhabnya Syafi'i. Maka dibantah oleh Imam An-Nawawi, dikatakan bahwa dia salah dan keliru, akhta. Dia salah paham terhadap perkataan Imam Asy-Syafi'i. Apa perkataan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pernah berkata, dia berkata, man nawa umratan aw hajjan, barang siapa berniat dengan umrah atau haji, ajza'ahu, maka sudah cukup sah haji dan umrahnya, wa in lam yatalaffaz bihi, meskipun dia tidak melafalkan niatnya. Bagaimana baik Imam Syafi'i? Barang siapa berniat untuk umrah dan haji, maka salatnya sah
meskipun ia tidak Kalau Syafi'i tidak seperti sholat, artinya bahwa haji tidak seperti sholat. Yang sholat itu tidak sah kecuali dengan menjaharkannya. Nah, dipahami oleh Abu Abdullah Zubairi, menjaharkan artinya niatnya juga dijaharkan. Padahal yang dimaksud dengan syariat adalah takbirnya. Yang mana yang mengatakan apa? Dia salah. Bahwa yang dimaksud dengan Syafi'i dengan kata tidak seperti sholat yang tidak sah kecuali dengan menjaharkan, atau menjaharkan takbirnya. Al-jahru bit takbir. Maka takbir dalam sholat harus dijaharkan. Allahu Akbar. Baru sah. Ya? Ada orang yang bertakbir tidak menjaharkan, ini untuk imam atau sholat sendiri ya, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Adapun haji tidak. Meskipun orang belajar hatinya sudah sah sholat hajinya, sudah sah hajinya. Ya. Maka ini keterangan yang dipakai oleh Al-Abdullah Zubairi yang dia artinya salah paham dan keliru memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i. Yang menjelaskan kekeliruan ini juga seorang alim dari mazhab Syafi'i, bahkan tokoh mazhab Syafi'i itu apa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka kalau begitu kembali ke permasalahan bahwa sesungguhnya tidaklah dari perkara yang disyariatkan, bukanlah sunnah. Bahkan para ulama mengatakan perkara bid'ah dalam din, seseorang yang membiasakan dan menjadikan sebelum salatnya ucapan tertentu dari bentuk niat yang dijaharkan dengan lafal usolli atau nawaitu. Ya, bahwa ini bukan dari perkara sunnah sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Betul demikian ya. Dan tentang niat ini kapan dilakukan? Maka niat itu sehat untuk salat ini dilakukan oleh dua pendapat antara para ulama. Pendapat yang mengatakan bahwa dilakukan ya bersamaan dengan takbir, ya. Dan pendapat yang kedua pendapat yang mengatakan bahwa boleh juga sebelum takbir kita berniat, ya, menegakkan tekad kita untuk salat tersebut, ya. Dan Syekh Sulaiman Al-Ashqar, Muhammad Sulaiman Al-Ashqar yang kitabnya khusus tentang masalah niat merajihkan pendapat jumhur yang mengatakan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa dia boleh sesaat sebelum takbir, dia sebelum takbir kita sudah bertekad, ya, tidak mengapa dan sah dengannya niat untuk salat tersebut. Ingat, bukannya melafalkannya, tapi mengakatkannya, menegakkan tekad untuk salat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini masalah tentang niat. Ini adalah pertanyaan dari jamaah seputar masalah niat dan masalah salat menghadap ke kubur tadi. Ya. Ini saya tidak tahu ya tentang yang saya tahu tentang diangkatnya amalan itu adalah pada waktu asar. Ya, itu hadisnya saya pada asar dan pada waktu fajar. Sehingga ada tambahan ayat kan. Waktu Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Dan Quran al-Fajr lagi bagian pada waktu subuh, yaitu salat subuh, sangat menjadi dilaksanakan oleh para malaikat. Dan itu hadisnya sahih bahwa ketika itu terjadi pertukaran para malaikat. Adalah ketika asar dan ketika fajar terjadi pertukaran malaikat. Sehingga ketika itu salat yang utama karena dihadiri oleh dua malaikat. Malaikat yang akan segera naik ke langit dan malaikat yang telah diturunkan turun untuk mengganti malaikat sebelumnya. Wallahu a'lam. Kita sadar Allah dan Rasul ya. Apakah tentu itu kuburan Muhammad Al-Kadahlawi di Indonesia di dalam Al-Masjid? Wallahu a'lam. Saya kurang tahu tentang hal itu. Kita cuma sampai dipariskan tidak sampai ke India. Kemudian bahwa yang kita pernah baca kisah tentang Syekh Rabi bin Arif Madkhali ketika dia berkunjung berdakwah ke India, maka dia ditunjukkan tentang kubur Muhammad Al-Kadahlawi tadi. Dan yang seingat saya dalam kisah itu disebutkan bahwa kuburnya berada di luar masjid, tapi di samping masjid, di luar masjid, bukan di dalam. Allah yang besar. Nah, tetapi diangkat kembali bahwa yang dimaksud dengan membangun kuburan dan membangun masjid atas kuburan dari keterangan para ulama ini sebetulnya adalah umum.
baik kuburannya di dalam masjid ataupun kuburan di luar masjid yang pembatasnya cuma dinding sekalipun, atau dalam kompleks masjid seperti di Karachi misalnya, kuburan Ziaul Haq itu pas di halaman masjid terbesar di Pakistan, masjid Faisal, yang merupakan hadiah dari Raja Faisal Saudi, yang ketat dalam masalah kuburan dan masjid ya. Tadi sayang sekali kemudian kubur presidennya setelah wafatnya itu dikuburkan pas di halaman masjid. Ya, kalau kita ini dia di sebelah utara ya. Kalau kita seperti ini dia di sebelah utara masjid. Dan ada bangunan kecil kayak pos-pos ronda dan itu tadi bisa untuk sholat dua sholat. Dan di situ orang sholat. Naudzubillah dari ya sayang sekali. Maka ini pun termasuk dikatakan bahwa dia menjadikan kuburan sebagai masjid, ya. Kuburan sebagai masjid. Sholat, jika seorang sholat di masjid tersebut dengan keyakinan mengharapkan barokah karena adanya kuburan, ya, atau sholat mengharap kuburan. Tetapi hukum asalnya yang kita tadi, jika terjadi kisah di Pakistan tadi, sesungguhnya kuburannya tidak sah. Artinya kuburannya yang salah tempat. Maka masjidnya sah, seharusnya dalam syariat kubur ini jumlah dipindahkan ke tempat kuburan yang lain, karena masjid lebih dahulu daripada kuburan. Adapun jika kuburan lebih dahulu dari masjid, maka kalau mengatakan bahwa sudah di tanah kuburan dan masjid yang harusnya dipindahkan. Jika terjadi kerepotan seperti ini, ya, maka kalau mengatakan tidak mengapa kalau begitu dibuatkan dinding pemisah selain dinding masjid, baik dia berupa pagar, ya, ataupun pagar atau dinding bangunan yang menunjukkan bahwa sana kuburan dan ini masjid. Dan itu kemudian masjid telah dikeluarkan dari kuburan. Karena mungkin pikirannya membongkar masjid biayanya mahal, membangun lagi lebih mahal lagi tentunya, dan kemudian menjadi kuburan nanti marah dan ahli warisnya atau keluarganya dan sebagainya, maka dibuat saja dinding bangunan untuk memisahkan antara kubur dengan masjid. Pulau-pulaunya di mayat itu dipindah. Ya, saat itu kalau sudah syaikhnya itu adalah kalau ini terjadi kuburannya belakangan masjid lebih dahulu, berarti kuburan ini merampas hak kaum muslimin itu masjid tadi. Jadi harus dipindahkan. Meskipun cuma punya bersurga tulang, dipindahkan. Allah dan Musa. Ya. Tentunya di mana pembahasan terakhir kita dapatkan adalah seputar permasalahan niat dalam sholat. Dan kemudian karenanya kita akan melanjutkan dengan pembahasan takbir. Jadi niat adalah awal, yang dengan itu bahwa seorang yang sholat sudah menuju kepada sholatnya, tersisa padanya masalah takbir, yaitu dengan Allahu Akbar, maka dia telah masuk ke dalam bagian sholatnya, yang itu adalah kata Nabi tahrim, miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir. Kunci atau pintu kunci daripada sholat adalah bersuci, dan pengharaman dari berkata-kata dan perkara-perkara yang lainnya adalah takbir. Maka awalnya adalah takbir. Maka tentang takbir, dia adalah rukun di antara rukun-rukun sholat. Dia adalah rukun di antara rukun-rukun sholat. Dan kita tahu rukun artinya bahwa tidaklah sah sholat jika tidak disertai dengan pekerjaan tersebut. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka batal sholatnya, baik ia meninggalkan dengan sengaja atau karena lupa, ya. Maka takbir hukumnya rukun dari dalam mazhab jumhur ulama, meskipun di sana ada sebagian tadi seperti Imam Az-Zuhri, Abdurrahman bin Kaisan, Ibnu Ulayah dan lainnya berpendapat hukumnya hanya sunnah, tetapi yang benar hukumnya wajib. Mengapa? Karena adanya keterangan-keterangan yang sangat banyak tentang takbir, dan kita tahu dia telah membuka takbir, dia telah membuka sholat, ya.
Dan ada keterangan yang sangat kuat dari hadis musii'us salatihi, hadis Abu Hurairah, ketika Nabi mengajarkan kepada seorang yang salah salatnya tadi dan disuruh ulang salatnya hingga akhirnya dia tidak mampu lagi memperbaikinya, maka Nabi menjelaskan kepadanya bahwa tidaklah salat itu sempurna manakala ditinggalkan perkara-perkara yang penting, maka haruslah ditunaikan perkara-perkara berikut. Kemudian beliau sebutkan perkara berwudu dengan sempurna, menghadap ke kiblat, kemudian bertakbir. Maka Nabi menyebutkan tentang takbir dalam hadis musii'us salatihi yang disepakati oleh para ulama bahwa perkara yang disebutkan dalam hadis itu adalah perkara-perkara wajib. Maka dengan itu hukumnya adalah rukun, ya. Dalam keterangan dari Nabi tentang hal tersebut disebutkan oleh Syekh Al-Albani, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru as-salata biqawlihi Allahu Akbar." Adalah Nabi membuka salatnya dengan perkataan Allahu Akbar. Dan ini lafaz yang sahih dan tegas dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sahih riwayat Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru as-salata bitakbir, dengan takbir. Cuma lafaznya disebut apa tadi? Membukanya dengan takbir, ya. Sehingga dengan itu sebagian ulama berpendapat bahwa sah dimulainya salat dengan segala bentuk ucapan yang padanya ada bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan ahli zahir, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Jadi jika ada orang takbir Allahu A'zam, menurut mereka boleh. Allahu Ajal juga boleh. Tapi ini batil. Ini pendapat yang lemah tentu saja. Mengapa? Karena meskipun dalam hadis ini cuma disebutkan takbir, yang tadi salat tadi takbir, namun dalam hadis-hadis yang akan datang nanti lebih lanjut ada ucapan Allahu Akbar. Maka takbir yang dimaksud bukanlah sekedar ucapan mengagungkan Allah, tapi kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu jumhur berpendapat bahwa tidak sah salat bagi seseorang yang berlafal atau mengucapkan kalimat selain Allahu Akbar. Adapun Imam Asy-Syafi'i berpendapat boleh selain Allahu Akbar, Allahu Al-Akbar. Ada al-ta'rifnya, Allahu Al-Akbar. Sama dengan Akbar juga, cuma ada Al-Akbar. Menurut Imam Syafi'i maknanya sama. Tidak apa-apa kalau begitu. Tetapi ini dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin dengan mengatakan jelas hadisnya apa? Allahu Akbar. Tidak ada yang lain. Karena itu maka tidak boleh kita mengganti, karena ini adalah perkara tauqifiyah, zikir. Itu adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengganti, ya, dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu yang benar adalah kalimat takbir. Maka siapa yang membuka salatnya dengan kalimat Allahu Al-Akbar seperti menurut Imam Syafi'i atau Allahu A'zam seperti menurut Abu Hanifah, maka yang rajih, yang kuat dari para ulama, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Mengapa? Karena datangnya pengajaran Nabi dan perintah beliau untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar, tidak lebih tidak kurang. Ya? Maka disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Nabi memerintahkan kepada orang yang salah salatnya seperti yang telah disebutkan dalam riwayat Tabrani. Beliau bersabda, "Innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas." Sesungguhnya tidak sempurna salat dari seorang manusia hingga ia berwudu. Fayada'u wudu'a mawadi'ahu, maka ia meletakkan wudu pada tempatnya, thumma yaqulu Allahu Akbar. Kemudian dia berkata Allahu Akbar. Ini adalah Tabrani sahih. Menunjukkan apa? Takbir ini tadi hukumnya rukun. Nabi mengatakan innahu la tatimmu salatun li ahadin. Tidak sempurna salat seorang di antara kalian sampai dia berwudu dan meletakkan wudu pada tempatnya dan dia kemudian berkata Allahu Akbar. Jadi kalimatnya apa? Allahu Akbar. Jadi dia zikir yang tauqifiyah. Ya.
Kemudian dia bersabda dalam hadisnya yang sahih dari Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Ali bin Abi Thalib bahwa pembuka salat adalah wudu dan pengharamannya adalah takbir dan pengharamannya adalah salam telah lalu. Dan adalah beliau kana yarfa'u sawtahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfahu. Dan hadis Ahmad dan Al-Hakim disebutkan bahwa Nabi yarfa'u sawtahu, mengangkat suaranya dengan takbir, mengangkat suaranya dengan takbir. Oleh karena itu para ulama berpendapat tidaklah tertunai sholat orang yang bertakbir dengan tidak mengangkat suaranya, hanya dalam hati saja. Tidak. Mengapa? Karena itu yang sore dari perbuatan Nabi, yarfa'u sawtahu, dari pengajarannya kepada orang yang keliru sholatnya. Apa itu? Yaqulu Allahu Akbar. Dan qaul dimaksud adalah perkataan lisan, bukan perkataan hati. Jadi itu yang benar. Ya, walaupun sebagian berpendapat boleh dalam hati, tapi tidak benar. Ya, yang benar keterangan hadis Nabi menunjukkan perintah untuk mengucapkannya secara terang. Allahu Akbar. Dan kadar yang sah dengannya adalah yusmi'u nafsahu. Bahwa orang ketika bertakbir memperdengarkan untuk dirinya. Allahu Akbar. Tidak perlu mendengarkan orang yang 2 kilo di hadapannya misalnya. Ya. Cukup itu cara yang paling kurang. Allahu Akbar. Ya, adapun jika dia imam maka dia menerapkan sekadar orang yang lain juga untuk mendengarkan takbirnya. Ya, karena imam Nabi diangkat untuk diikuti dan tidak sempurna pengikutan makmum kepada imam kecuali jika mendengarkan takbirnya imam. Oleh karena itu, jika terjadi keadaan di mana imam suaranya lirik kecil atau imam sedang sakit sehingga tidak mampu mengangkat suaranya, maka disyariatkan adanya muballigh. Seperti dalam hadis Sahih Muslim dan An-Nasai dari hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam marida sakit, rafa'a Abu Bakr sawtahu yuballighu an-nas takbirahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengangkat suaranya menyampaikan takbir Nabi kepada manusia. Kenapa tadi? Karena kaitannya dengan iktimam. Imam diangkat untuk diikuti. Dan tidak akan sempurna pengikutan makmum kalau tidak mendengarkan takbirnya imam. Nah, ketika imam kecil suaranya, tidak mampu bersuara yang keras, maka ketika itu disyariatkan adanya muballigh. Dan muballigh ini tidak mesti ditunjuk bahwa kamu yang tukang menyampaikan, tidak. Ya, jika ternyata keadaan terjadi, misalnya masjid yang besar dan imam ketika itu menggunakan mic sehingga terdengar dengan baik, tiba-tiba padam listrik, ya, maka tidak perlu kemudian orang saling menunjuk-nunjuk bahwa kamu jadi muballigh atau siapa tidak. Serta-merta orang di antara mereka ketika imam bertakbir mengeraskan suaranya Allahu Akbar untuk membantu makmum yang lainnya agar bisa mengikuti gerakan imam. Ya, ini hukumnya tadi, hukumnya sunnah. Ya, apa yang disebut dengan muballigh. Ya, cuma diingatkan oleh para ulama seperti Syekh Masyhur bin Salman dan itu pula diingatkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, Muhammad Saleh Al-Utsaimin, bahwa muballigh ini disyariatkan ketika dibutuhkan. Muballigh ini disyariatkan ketika dibutuhkan. Adalah kekeliruan di banyak masjid, termasuk kata Syekh hatta di Masjidil Haram, di mana ketika takbirnya imam bisa didengarkan, maka kemudian masih diangkat di sana dengan muballigh. Maka ini tidak masyruh, ya. Dan para ulama telah mencoba mengingatkan tentang perkara ini, ya, bahwa sesungguhnya tidak disyariatkan adanya muballigh ketika mungkin untuk didengarkan oleh seluruh jamaah, ya. Kecuali wallahu a'lam bishawab jika dikhawatirkan kejadian yang seperti kita sebutkan tadi, tiba-tiba listriknya padam sehingga boleh jadi
jamaah yang lain tidak mendengarkan takbirnya imam. Ya, itu perkara yang lain. Tapi hukum asalnya tidak diangkat kecuali tidak ada kalau tidak dibutuhkan. Ya, sehingga beberapa ulama menganggap dari bentuk kesalahan dalam sholat yang kami mubalik ketika yang hadir sholat sofnya terbatas sedikit, atau bahwa suara imam besar mampu mencapai ujung paling belakang dari sofnya makmum, maka tidak perlu sebenarnya. Ya. Wa kana yaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika qala al-imam Allahu akbar, faqulu Allahu akbar." Jika imam berkata Allahu akbar, maka ucapkanlah Allahu akbar. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Baihaqi. Nah, hadis ini lebih khusus daripada hadis sebelumnya. Karena hadis sebelumnya menunjukkan kepada kita disyariatkan membaca takbir ketika seorang menjadi imam atau sholat sendiri. Ya. Adapun pada hadis ini menunjukkan disyariatkan yang mengucapkan Allahu akbar juga ketika kita sebagai makmum. Jika qala al-imam Allahu akbar, faqulu Allahu akbar. Dan sekali lagi kata qulu di sini berarti apa? Gerakan lisan. Adanya gerakan lidah. Ya, bukan hanya dalam hati. Oh, kita mengatakan Allahu akbar. Enggak. Ya, itu keliru. Tapi kalau Allahu akbar. Tetapi kadarnya sudah bukan tadi, kadarnya adalah adna al-qaul, yang paling rendah dari perkataan itu adalah seorang mengucapkan dengan memperdengarkan dirinya. Dijelaskan ke dirinya. Ya, tidak juga disyariatkan ketika imam mengatakan Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, tidak juga. Kenapa? Karena itu disyawish, mengganggu imam. Ya, dan bisa merusakkan bacaan imam. Apalagi kalau takbirnya belakangan. Ya. Ketika imam sedang baca fasabbih bismi rabbikal azim, Allah, bukan tasbih. Imamnya mungkin terpengaruh dengan orang yang takbir. Imam baca fasabbih bismi rabbikal azim, tapi membaca ayat kan, sebutkan sucikan nama Allah yang agung. Ada orang baru masuk salat, Allahu akbar, maka tidak terlalu protes. Bukan Allahu akbar, tasbih. Artinya apa? Dikhawatirkan taswis, dikhawatirkan mengganggu keadaan imam. Kalau begitu, kadar yang wajib tadi adalah apa? Yusnu nafsahu. Ya, itu yang benar. Ya, itu yang benar dari mazhab para ulama, bahwa dalam bacaan takbir ini pula makmum membaca juga. Tidak diam, tidak cukup. Meskipun diam itu mazhab dari Abu Hanifah. Mazhabnya Abu Hanifah adalah bahwa dia cukup dengan imral qalbi, gerakan dalam hati saja takbir. Tapi ini tidak benar, ya, karena keterangan seperti ini lebih kuat lagi. Perintah kepada imam, makmum mengikuti perkataan imam, Sekira jelas tentang masalah takbir. Cuma ada perkara-perkara lain yang perlu kita tambahkan di sini. Pada kalimat jika qala al-imam Allahu akbar, faqulu Allahu akbar, ada faedah yang penting yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil istinbat. Apa itu? Bahwa makmum tidaklah mengucapkan zikir takbir itu kecuali setelah imam selesai mengucapkan takbir, setelah sempurna. Jadi imam bilang Allahu akbar, baru saya bilang juga Allahu akbar. Bukan imam bilang Allah, juga Allahu akbar. Tidak boleh. Ya, dan itu sahih dari hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah muttafaq alaihi, yang mengatakan innama ju'ila nabi, kemudian untuk diikuti. Saya katakan fakabbiru, jika ia bertakbir maka bertakbirlah kalian. Saya raka'a, jika dia ruku maka rukulah kalian. Wa raka'a farfa'u, jika ia mengangkat itu iktidal maka angkatlah kalian. Maka ini menunjukkan kata Imam Syafi'i, setelah takbirnya imam barulah disyariatkan takbirnya makmum. Baik dia ketika takbiratul ihram, ketika dia ruku atau sami Allahu liman hamidah bangun dari rukunya, atau setelah dia bangkit dari rakaat kedua. Bahwa takbirnya makmum setelah sempurna takbirnya
imam. Ya, ini satu permasalahan. Masalah yang kedua yang dikatakan oleh para ulama adanya bentuk lahan, bentuk kesalahan dalam mengucapkan kalimat takbiri. Ya, berkata Imam Nawawi bahwa al-madzhab as-sahih al-masyhur, madzhab yang kuat dan yang masyhur dalam madzhab Syafi'i, annahu yustahabbu an ya'tiya bi takbiratul ihram bi sur'atin wa la yamudduha, bahwa disunnahkan untuk mengucapkan takbiratul ihram ini bisur'ah, dengan cepat, Allahu Akbar, wa la yamudduha, dan jangan dipanjangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Ya, tidak. Wala yamudduha. Ini kata Imam An-Nawawi. Wa qala Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i berkata, yarfa'ul imam sawtahu bitakbiri wa la yamudduhu min ghairi tamtiqin wa la tahriqin. Imam mengangkat suaranya yang takbir, wa yamudduhu, dan dia baca dengan matnya, min ghairi tamtiq, tapi tidak dipanjangkan, wala tahrif, dan tidak diselewengkan. Qala ashabu, berkata murid-murid dari Imam Syafi'i, yang diinginkan oleh Imam Syafi'i dengan tamtiq, tidak tamtiq, adalah al-mad, yaitu memanjang-manjangkan yang tidak pada tempatnya. Dan tahrif yang dilarang maksudnya adalah isqatu ba'd al-huruf karra fi akdar, seperti menjatuhkan sebagian huruf dari kalimat akdar. Ya, ada sekarang imam mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, R-nya tidak, ra-nya tidak disebutkan. Ini isqat, ini tahrif yang dilarang oleh Imam Syafi'i. Jadi tidak boleh memanjang-manjangkan, dan tidak boleh pula menghilangkan sebagian hurufnya. Bahkan Ibnu Abidin, salah seorang ulama madzhab Hanafi, dalam Hasyiah Ibnu Abidin menjelaskan adanya bentuk-bentuk kesalahan ucap pada takbir yang ini bisa mengantar kepada kekafiran. Mengantar kepada kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Apa itu? Beliau merinci tentang kalimat Allahu Akbar. Terkadang orang memanjangkan matnya. Kata beliau, jika Allah, pada Allah itu, jika Allah hanya dipanjangkan pada awalnya, berarti apa namanya? Allahu Akbar. Panjangkan hanya dulu. Jika awalnya dipanjangkan, maka kata beliau, jika dia lakukan dengan sengaja, kafir, maka dia kafir dan membatalkan sholat dan tidak sah sholatnya. Mengapa? Karena Allah seperti pada bentuk tasdid, karena bentuk istifham, bertanya. Allahu amarakum bihada, dalam ayat. Apakah Allah yang perintahkan kalian seperti ini? Allahu amarakum bihada. Ya, maka Allah di sini ayat yang tadi ini adalah bentuk istifham. Artinya apa? Allah. Apakah Allah? Mari lihat Allah. Maka jika dipanjangkan pada awalnya dengan sengaja, bukan karena kejahilan, maka hukumnya kafir dan tidak ada perselisihan tentang batalnya sholat. Nauzubillah. Ya? Jika panjangnya di tengah, Allahnya, lamnya, panjangnya di situ, Allah gitu, maka kata beliau, yukrah, dimakruhkan sholatnya, tapi sholatnya sah. Ya, tidak batal. Demikian pula jika dihentikan pada, jika matnya pada yang akhirnya, Allahu Akbar. Ya, maka itu pun kata beliau bahwa dia makruh dan tidak membatalkan sholat. Adapun pada akbarnya, jika awalnya maka dia tidak menunjukkan kekafiran, tetapi karena pasti Allah Maha Besar, tetapi bahwa dia adalah bentuk merusakkan sholat, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang tidak sahnya sholat dengan bacaan seperti itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. Ya? Maka yang seperti ini ayat kita istifham. Allah apakah besar? Artinya begitu. Ini bahaya, ya. Demikian pula jika di tengahnya akbar, karena akbar itu satu bentuk tabel, satu bentuk gendang. Maka tidak boleh. Artinya gendang, ya. Berubah maknanya. Maka ini pun tidak menjadikan sholat itu sah. Maka ternyata kita lihat kesalahan dalam mengucapkan kalimat-kalimat takbir ini kadang bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, bagi seorang yang sholat hendaknya memperhatikan sholatnya agar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah yang diinginkan keindahan suara, ya, atau mendai-dai suara itu. Tapi yang diinginkan adalah kesempurnaan sholat. Maka bertakbir dengan takbir yang cepat seperti kata Imam An-Nawawi. Dan berkata Imam Syafi'i, bukan sini, berkata Ibn Hajar, la yahillu lil imam al-batta an yutila at-takbir. Tidak halal bagi imam sekalipun untuk memperpanjang takbirnya. Dan yusri'u fihi, hendaknya dia mempercepat takbirnya, fala yabka, hingga tidaklah dia ruku, wala yasjud, dan tidak sujud, wala yaqumu wala yaq'ud, dan tidak berdiri maupun duduk, illa waqad tamma takbir, kecuali dia telah sempurna mengucapkan kalimat takbir. Jadi imam tidak halal baginya, artinya haram, tidak boleh bagi dia untuk memanjang-panjangkan takbir, sehingga dia haruslah mempercepat, sehingga dia tidaklah ruku atau turun sujud atau berdiri kembali dan duduk kecuali telah sempurna takbir yang dia ucapkan. Lagi, dan ini kata beliau adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, dan Daud Al-Zahiri wa ashabuhum. Ini pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Daud Al-Zahiri, dan dari mazhab Zahiriyah. Adapun Imam Malik juga seperti ini, kecuali pada bangun dari rakaat kedua. Bangun dari rakaat kedua. Imam Malik sebenarnya sependapat juga bahwa imam itu sudah sempurna takbirnya baru bergerak. Misalnya dia tak mau ruku, Allahu Akbar, baru dia ruku. Bukan dia Allahu Akbar, bukan. Bangun juga saja Allah Alhamdulillah. Kemudian sujud Allahu Akbar, baru turun sujud. Bukan Allahu Akbar, atau bangun lagi Allahu Akbar dulu. Tidak, Allahu Akbar, Allah Akbar. Kemudian naik berdiri Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Tidak boleh, ya. Jadi ini pendapat jumhur ulama. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Daud Al-Zahiri, dan Imam Malik juga, kecuali Imam Malik ada kecuali. Itu apa? Kecuali pada bangun dari rakaat kedua, naik ke rakaat ketiga. Bukan boleh memanjangkan, tidak. Menurut Imam Malik, takbirnya ada setelah berdiri tegak. Jadi Imam Malik berpendapat ketika bangun dari sujud dia tidak bertakbir. Nanti setelah berdiri baru Allahu Akbar. Setelah tasyahud awal, ya. Setelah tasyahud awal dia tidak bertakbir kecuali setelah berdiri. Allahu Akbar. Itu pendapat Imam Malik dan dia bersendiri dengan hal ini. Adapun jumhur ulama berpendapat takbirnya dilakukan sejak akan berdiri dari tasyahud awal. Jadi selesai tasyahud Allahu Akbar sempurna, baru kemudian naik berdiri. Ya, oleh karena itu sebenarnya dia sepakat para ulama yang lain tentang imam meringkaskan bacaan takbirnya dan bukanlah memperpanjang. Ya. Ini kalau kita mencontoh kepada para ulama kita. Ya, cuma sayang sekali kita banyak sekali mencontohkannya kepada beberapa orang yang berbuat seperti itu, yang juga sangka kelihatan asyik dan enak. Ya, maka orang pun sholat
tidak lagi meniru kepada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menunjuk kita kepada salat Nabi yang benar. Amin. Maka ini perkara-perkara yang perlu kita perhatikan seputar masalah takbir. Nah, ada masalah sedikit, ya. Jika imam atau makmum lupa untuk mengucapkan takbiratul ihram, bukan dengan sengaja, tapi salah lupa, ya. Apakah apa yang rukun dari takbiratul ihram ini bisa gugur, telah tertunai dengan takbir rukuknya, ya? Jadi misalnya imam sudah bertakbir Allahu Akbar, ada orang agak terlambat masuk, maka dia takbir motornya dan tiba-tiba langsung masuk ke dalam shaf, lupa takbir, ya. Nah, terus kemudian ketika sholat ini imam kemudian bertakbir ruku, Allahu Akbar, dia ingat, saya belum takbir ihram, maka dia takbir ruku sekaligus takbir ihram, Allah. Bolehkah itu? Nah, ini ada khilaf. Dalam sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat beberapa orang tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri, Az-Zuhri, Qatadah dan Hasan bin Nafi, Al-Auza'i, serta Atha, mereka berpendapat takbiratul ruku sudah cukup untuk menggantikan takbiratul ihram. Ini pendapat beberapa orang tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri, Qatadah, Az-Zuhri, Hasan bin Nafi, Atha dan beberapa dan Auza'i, ya. Tetapi pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, atau pendapat imam yang empat, juga pendapat Daud al-Zahiri, Abu Thawr, An-Nakhai, Rabi'ah, Ishaq, Ibn Mubarak, mereka berpendapat tidaklah sah bahwa takbir ruku tidak bisa menggantikan takbiratul ihram. Dan ini pendapat yang kuat, yang rajih. Kenapa? Karena hukumnya ruku. Oleh karena itu, kalau terjadi keadaan seperti itu, kalau terjadi kasus seperti itu, ada orang tidak sengaja masuk ke sholat, lupa takbir. Ketika imam takbir ruku, dia baru ingat, saya tadi lupa takbiratul ihram. Maka kalau begitu dia segera ulangi dengan bertakbir takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu niatnya takbiratul ihram, bukan takbir ruku. Ya, setelah itu dia bisa bertakbir lagi untuk takbir ruku tanpa perlu bersedekah. Jadi Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar lagi langsung ruku. Atau jika dia setelah takbiratul ihram tidak bertakbir untuk ruku, Syekh bin Baz mengatakan juga tidak mengapa. Yang penting bahwa dia harus meniatkan takbir ihram meskipun imam telah takbir ruku. Jika itu dia tunaikan, maka sah salatnya dan dia mendapatkan rakaat salat tersebut, karena yang mengatakan man adrakal ruku faqad adrakal rakaat. Barang yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia dapatkan rakaat salat tersebut. Meskipun dia hanya ikut pada takbiratul ihram atau takbir pada rukunya dan tidak sempat membaca Al-Fatihah lagi. Jadi Allah telah tertunai itu dan sempurna satu rakaat. Ya, itu yang benar dari pendapat para ulama. Kemudian perkara yang berikutnya setelah masalah takbir adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Jadi dengan takbir maka seseorang memulai ucapan pertama dalam salatnya. Dan dengan takbir pula ketika itu disyariatkan gerakan pertama dalam salat. Ya, karena salat adalah bacaan, ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Maka gerakan pertama dalam salat adalah mengangkat kedua tangan. Ya, raf'ul yadain. Apa hukumnya mengangkat tangan? Maka sungguh tentang hukum mengangkat tangan ini, Imam Ibn Hazm dan Ibn Khuzaimah berpendapat hukumnya
rukun. Artinya tidak sah sholat kecuali dengan mengangkat tangan takbiratul ihram. Ya. Sementara pendapat sebagian ulama, yaitu Imam Al-Humaydi, guru dari Imam Al-Bukhari, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Dawud, dan Imam Ahmad. Pendapat dari Al-Humaydi, guru Imam Al-Bukhari, kemudian Abu Bakar bin Abi Syaibah, Dawud, serta Ahmad bin Yasar, dan Ishaq, serta Ibnu Madini, dan Al-Jawzaqani, mereka berpendapat bahwa hukumnya wajib, bukan rukun. Wajib, artinya kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Jika lupa, tidak mengapa, hanya wajib sujud sahwi. Wajib sujud sahwi. Ini pendapat dari sebagian ulama. Sesungguhnya melihat kepada dalil-dalil yang ada, yang kuat dari pendapat para ulama adalah pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah, mustahab, dan itu jumhur ulama selain yang disebutkan tadi, ya, bahwa hukumnya adalah sunnah. Mengapa? Karena keterangan tentang mengangkat kedua tangan ini semuanya datang dalam bentuk perbuatan Nabi, bukan pengajaran atau perkataan Nabi, tapi perbuatan Nabi, ya. Dan bahwa ketika Nabi mengajarkan kepada orang yang salah sholatnya, maka Nabi hanya mengajarkan apa? Mengajarkan takbirnya, summa yaqulu Allahu Akbar, dan tidak menyebutkan mengangkat tangan. Sehingga dengan demikian bahwa yang benar hukumnya sunnah. Jadi semua takbirat dalam sholat ketika mengangkat tangan hukumnya sunnah. Barang siapa tidak mengangkat tangan, maka sholatnya sahih. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang sifat dan tata cara mengangkat tangan ini. Disebutkan oleh Syekh Albani, wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir, wa taratan ba'da takbir, wa taratan qablahu. Ketika angkat tangan dikaitkan dengan takbir, maka Syekh kemudian menjelaskan tentang hubungan antara takbir dan mengangkat tangan. Beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya terkadang bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Bersamaan, ya. Wa taratan ba'da takbir, dan terkadang mengangkat tangan setelah takbir. Jadi Allahu Akbar. Jadi, takbir dulu kemudian angkat tangan. Wa taratan qablahu, dan terkadang Nabi mengangkat kedua tangannya sebelum takbir. Allahu Akbar. Ya. Tiga bentuk ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang sahih. Adapun tentang mengangkat tangan bersamaan dengan takbir, ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, adalah beliau bertakbir mengangkat kedua tangannya inda takbiratul ihram, ketika takbir ihram. Ketika berarti bersamaan, inda takbiratul ihram, ya. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, bahwa kana Nabi yarfa'u yadayhi hina yukabbiru, adalah Nabi mengangkat kedua tangannya ketika yukabbir, berarti bersamaan ketika bertakbir. Demikian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dan banyak lagi riwayat yang lain. Adapun tentang takbir lebih dahulu baru kemudian mengangkat tangan, juga diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar. Dia berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftuhu as-salata bit-takbir, iftataha takbira fi shalah fa rafa'a yadayhi. Aku melihat Nabi membuka dengan takbir salatnya, fa rafa'a, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi takbir dulu baru mengangkat kedua tangan. Ini juga sahih dari hadis Sahih Bukhari, juga sahih dari hadis Wa'il bin Hujr, bahwa Nabi mengangkat lebih dahulu, bertakbir lebih dahulu kemudian mengangkat kedua tangannya. Dan juga ada riwayat, namun riwayat ini disetujui oleh para ulama,
seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, tapi dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengamalkannya. Tidak ada seorang pun yang mengamalkannya. Itu apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya lebih dahulu, mengangkat kedua tangannya lebih dahulu, baru kemudian bertakbir. Mengangkat kedua tangannya lebih dahulu, kemudian takbir. Hadisnya sahih sebenarnya dari hadis Abu Hamid, tetapi Ibnu Hajar mengatakan tidak seorang pun beramal dengan hadis ini, yang kemudian diingkari oleh Syekh Al-Albani dan Tamamul Minna dengan mengatakan bahwa meskipun dia tidak ada yang mengamalkan, sesungguhnya hadis Nabi adalah hujjah. Selama dia sahih dari perbuatan Nabi, maka yang benar bahwa dia dikerjakan, boleh dikerjakan. Dan kata Syekh Al-Albani, ternyata dia adalah satu pendapat dalam mazhab Abu Hanifah. Satu pendapat dalam mazhab Abu Hanifah, meskipun Ibnu Hajar menolaknya dan mengatakan tidak ada yang beramal dengan itu. Tapi ternyata ada. Dan sekalipun tidak ada yang beramal, sesungguhnya hadis Nabi adalah hujjah manakala dia sahih, ya. Jadi kalau begitu yang benar ketiganya boleh dilakukan. Kita bertakbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan, atau angkat tangan dulu baru bertakbir, atau bersamaan Allahu Akbar. Nah, sekarang tentang sifat tangan ketika diangkat. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah bahwa wa kana yarfa'uhuma mamdudul asabi', dan adalah Nabi mengangkat kedua tangannya mamdudul asabi', dengan jari-jari yang dipanjangkan, ya, la yufarriju bainaha wa la yadhummuha. Nabi tidak tafrij adalah begini, merenggangkan di antara keduanya, di antara jari-jarinya, wa la yadhummuha, tidak pula dirapatkan, tidak, tapi dia dipanjangkan, ya. Dan ini hadisnya sahih dari sahabat Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi maddan, adalah Nabi mengangkat kedua tangannya maddan, dengan meluruskannya maddan, la yufarriju bainahuma wa la yadhummuhuma, tidak beliau jarang-jarangkan, tidak pula dirapatkan. Jadi ini sifat jarinya. Sekarang setelah diketahui sifat jarinya, sekarang sifat mengangkatnya. Sampai di mana diangkat? Ya, maka datang dua keterangan dari Nabi. Ya, bahwa Nabi kadang mengangkat jari tangannya itu hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Dan ini mazhab Imam mazhab Imam Ahmad, Ishaq bin Rahowi dan Imam Syafi'i, mengangkat sejanjang tentang dengan bahunya. Ya. Juga dalam hadis Wa'il bin Hujr, kadang Nabi mengangkat hatta yahdwa bihima furu'a udunaihi, sampai setentang dengan ini furu', ya, tempat anting-anting, syuhmatu udunaihi, kedua telinga. Maka ini sifat yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dari Tirmidzi dari hadis Wa'il bin Hujr disebutkan bersamaan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya, sejajar dengan, jadi ujung-ujung jarinya sejajar dengan telinganya. Sehingga ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Dia mengatakan satu riwayat seperti ini Imam Ahmad, satu riwayat lagi setentang telinga, satu riwayat lagi menjamakan dengan mengatakan seperti yang hadis Wa'il bin Hujr. Itu apa? Maksudnya adalah ujungnya ini setentang dengan bahu dan ujung atasnya setentang dengan telinga, dan wallahu a'lam, semuanya warid dari Nabi, semuanya sah dari Nabi, sehingga dengan demikian boleh dikerjakan. Ini tentang sifat mengangkat tangan ketika takbir. Ya, saya kira sampai di sini.